Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar Tanya Jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab, berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Allah selalu melindungi dan menjaga kesehatan Buya Amin. beserta keluarga dan para Amin. santri-santrinya. Amin ya Allah. Ada yang saya belum paham Buya, di dalam Al-Quran Allah mencantumkan sapi betina dan semut merah, juga Luqman orang soleh gitu Buya. Apa maksudnya? Dan sampai-sampai sapi betina ini Al-Baqarah, para iblis dan setan itu takut pada sapi betinanya Allah gitu Buya. Mohon penjelasannya. Gimana? Setan? Setan dan iblis itu takut sama surat Al-Baqarah, yaitu sapi betinanya Allah gitu Buya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan surat Al-Baqarah. Al-Baqarah Al-Baqarah itu namanya sapi. Di dalam bahasa Arab itu tidak selalu tak marhutah menunjukkan kalau itu betina, kan bisa satu sapi. Disebut surat Al-Baqarah, itu pemberian nama adalah wahyu. Nabi beri nama surat Al-Baqarah karena kebetulan di dalamnya ada disebut kisah innaha baqaratun safra, baqaratun sapi. Jadi sapi. Adapun masalah laki atau perempuan tidak penting, itu adalah sapi. Disebut sapi karena ada kisah tentang sapi. Ada surat An-Nahl karena disebut ada Nahl. Surat Ibrahim ada, surat Nuh ada, Ibrahim Nuh. Adapun setan lari itu Nabi yang memberitahu. Kita juga tidak tahu, Nabi pun juga tidak tahu kalau tidak diberitahu oleh Allah. Karena Nabi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi yang diberitahu oleh Allah. Inna syaitana la yanfiru, kan begitu. Nabi yang bersebut min baitin tuqra'u fihi al-baqaratu. Jadi Nabi yang menyebutkan bahwasanya syaitan akan lari dari rumah yang di situ dibacakan surat Al-Baqarah. Nah ini pada surat-surat yang lain juga begitu akan, tapi berarti ada kekhususan di antaranya, lalu diambil faedah oleh para ulama bahwa dianjurkan kalau kita masuki rumah baru untuk membaca surat Al-Baqarah. Setelah itu nggak usahlah takut dengan rumah angker. Kalau rumah angker nanti kasihkan ke pondok, nanti bacain surat Al-Baqarah, beres, nggak angker lagi. Tumbangnya santri dalamnya mana. Jadi ya yakin itu. Jadi apa-apa. Kemudian tentang apa tadi? Tentang Luqman. Ada banyak kisah. Nah, kisah-kisah disebutkan di dalam Al-Quran itu tentunya untuk kita ambil pelajaran. Ada kisah tentang Luqman Al-Hakim, tentang kisah tentang seorang hamba soleh yang disebut dengan Khidir. Ada kisah Nabi Musa yang sangat panjang kisahnya. Kisah-kisah itu disebutkan adalah untuk pelajaran buat kita, untuk menguatkan hati. Kalau itu kisah kesedihan, kisah perjuangan, agar kita yang berjuang nggak usah juga gelisah. Karena apa? Ada nabi-nabi yang berjuang pun dapatkan tantangan seperti kita. Sering baginda Nabi begitu dihibur oleh Allah, kamu bukan orang pertama kali seperti itu wahai Muhammad. Telah ada nabi-nabi terdahulu yang telah aku utus mendapatkan musibah seperti yang kau terima. Jadi seperti itu untuk pelajaran bagi kita. Nah, kemudian pelajaran lain adalah begitulah Allah di dalam memaparkan hukum-hukum itu dibarengi dengan kisah-kisah itu agar kita punya cara juga. Di dalam kita ingin menyampaikan kebenaran, kita perlu juga dibarengi dengan
dengan sesuatu yang menghibur, dengan cerita, dengan kisah Nabi terdahulu atau kisah orang-orang soleh. Kalau mengatakan gini, kalau kamu beramal baik nanti masuk surga, nah ini kurang menarik. Tapi ada kisah tentang itu menggugah hati. Jadi biasa bercerita, sehingga cerita itu ternyata menjadi sarana untuk menghantarkan satu ide, pemikiran, pemahaman. Jadi dibuat dalam sebuah kisah, cerita-cerita. Maka bercerita dengan catatan tidak berdusta, itu sah. Menceritakan yang menggugah hati, menceritakan yang jadi ibrah pelajaran buat kita. Banyak sekali yang bisa kita hadirkan kisah-kisah. Tidak harus kisah dari para nabi. Kita bisa menemukan orang soleh di kiri kanan rumah kita, orang fakir di tetangga kita. Banyak kisah. Tidak harus kisah orang-orang besar. Hanya wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rusuli, yang disebutkan dalam Al-Qur'an, kami telah sebutkan kepadamu wahai Muhammad tentang berita nabi-nabi terdahulu agar kuat hatimu. Semakin mantap hati Nabi sudah mantap, semakin mantap. Kenapa? Ada kisah-kisah juga. Wah, saya berjuang. Jadi ada contoh. Jadi seperti itu. Banyak kisah-kisah. Dan juga kisah-kisah orang yang jahat itu juga ada di dalam Al-Qur'an. Qarun, Haman dan sebagainya disebut. Untuk apa itu semuanya? Iya, untuk pelajaran agar kita tidak jadi sepertinya, kan gitu. Karena itu tidak baik, tidak terpuji, terhinakan, maka jangan jadi seperti dia. Nah, yang jadi seperti dia kenapa? Yang lalai, terlena dengan kekayaannya, jadi Qarun. Qarun tuh hebat, sampai menjadi nama di negeri kita. Kalau orang kaya punya harta karun, itu kan hebat banget. Harta karun itu kan hartanya Qarun, ya kan? Kita mendapatkan harta karun. Oh iya, hartanya Qarun. Masyaallah. Baik, itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.